Polrestabes Semarang mengungkap rekaman CCTV saat korban pembunuhan atas nama Iwan Budi Prasetyo menuju TKP di kawasan Marina, Semarang. Hanya dikenal sebagai olahraga, himpunan pencaksilat Banglipur menggelar Sarasehan Pencaksilat Nasional untuk menduniakan pencaksilat sebagai seni budaya bela diri. Puluhan pengemudi ojek online di Surabaya mendapatkan BBM gratis dari komunitas pecinta Vespa. Selamat sore pemirsa, selama 30 menit ke depan kami akan menemani Anda bersama saya Amanda Soraya. Inilah kabar Indonesia. Berita pertama datang dari Semarang, Jawa Tengah. Kapolrestabes lakukan analisa tempat kejadian serta alur korban saat dilaporkan menghilang. Hal tersebut terungkap saat korban terpantau kamera pengawas menuju ke tempat penemuan mayat di Marina, Semarang. Pembunuhan dan pembakaran terhadap pegawai Bapenda Kota Semarang yang hendak dilakukan klarifikasi terkait kasus korupsi alih lahan tahun 2010 mulai menemui titik terang. Hal ini terungkap saat korban Iwan Budi Prasetyo Paulus terdeteksi kamera pengawas CCTV, mulai saat berangkat hingga menuju ke lokasi penemuan korban terbakar di Marina, Semarang. Atas temuan beberapa kamera pengawas yang berhasil mengidentifikasi korban, Kapolrestabes Semarang meyakini korban dibunuh pada hari serta tanggal yang dilaporkan hilang, yakni tanggal 24 Agustus lalu. Pasalnya petunjuk yang didapat dari kamera CCTV pada tanggal 24 Agustus, korban mengendarai kendaraan menuju ke arah Marina dan kamera pengawas tidak menemukan korban keluar dari lokasi hingga ditemukannya mayat yang terbakar. Kita masih berusaha semaksimal mungkin mendapatkan bagian-bagian tubuh yang belum ketemu, namun atas permintaan keluarga ini kita akan serahkan besok tanpa bagian yang belum ditemukan. Demikian, Mas. Pak, terkait CCTV tadi berarti dia pamit kerja tapi langsung... Jadi berangkat dari kantor rumah itu jam 6 lewat, terpantau dari TKP, sekitar TKP itu jam 7.24 ya. Kira-kira ya 30-an menit perjalanan dari rumah menuju sampai sekitar TKP. Kalau kasus itu. Sementara itu, Wali Kota Semarang yang mengunjungi Polrestabes Semarang akan mendukung upaya kepolisian untuk mengungkap kasus pembunuhan yang menimpa PNS Pemkot Semarang. Ya, pasti kita sangat mendukung upaya Pak Kapolrestabes dan tim untuk bisa mengungkap kasus pembunuhan sahabat kita semuanya, teman PNS Pemkot yang namanya Saudara Iwan. Dalam berbagai hal, apapun yang sedang diperlukan, baik informasi, data yang dimiliki teman-teman, saya sudah sampaikan, tolong support teman-teman polisi supaya kasus ini bisa terungkap. Nanti akan diselesaikan oleh kawan-kawan BKPB semua hak-hak atas Saudara Iwan terkait dengan gaji dan lain-lain, dan kalau memang masih memungkinkan, pasti kami juga akan berupaya untuk bisa mengumpulkan kawan-kawan untuk bisa gotong royong, membantu keluarga termasuk mungkin putranya Saudara Iwan untuk bisa kita sekolahkan sampai jenjang tertinggi. Untuk kerangka yang sudah teridentifikasi itu, Polrestabes Semarang akan menyerahkan kerangka ke keluarga untuk dilakukan pemakaman. Tim gabungan hingga saat ini masih memburu pelaku pembunuhan dan pembakaran terhadap pegawai Bapenda Kota Semarang. Dari Semarang, Henufan, Lingkar TV, melaporkan. Yang berbagi pada masyarakat dampak kenaikan bahan bakar minyak atau BBM, komunitas penggemar motor Vespa di Surabaya bagikan BBM gratis pada pengemudi ojek online. Lebih dari 50 pengemudi ojek online mendapat BBM gratis full tank di salah satu SPBU di kota Surabaya. Bagi BBM gratis ini untuk meringankan beban pengeluaran pengemudi ojek online dampak kenaikan harga BBM. Sedikitnya 50 pengemudi ojek online mengantri panjang di salah satu SPBU di kota Surabaya. Pengemudi ojek online ini rela mengantri untuk mendapatkan BBM gratis dari komunitas penggemar motor Vespa yang tergabung dalam Persepsi. Setiap pengendara ojek online diisi BBM jenis Pertalite full yang secara gratis. Bagi BBM gratis ini disambut antusias oleh pengemudi ojek online.
Salah seorang pengemudi ojol, Mona, mengaku kenaikan harga BBM sangat berdampak pada pengemudi ojol. Pasalnya pengeluaran untuk BBM bertambah namun orderan sepi. Masih Bu, Antri BBM dari Vespa, dapat gratis Bu ya? iya dapat gratis. Bu, tanggapannya sendiri gimana Bu dapat BBM gratis ini Bu? Senang banget bisa membantu kami para driver ojol yang lagi kesulitan dalam mencari order juga untuk membeli BBM, dan acara ini cukup membantu sekali. Bu, dampak BBM naik ini sendiri bagi ojol gimana Bu? Sangat berat karena berdampak dari customer itu sendiri untuk order itu sangat menurun, jadi buat kami juga akhirnya kesulitan mendapat order. Itu dampaknya. Kegiatan bagi BBM gratis ini digelar untuk meringankan beban pengemudi ojol dampak kenaikan harga BBM. Selain di Surabaya, bagi BBM gratis untuk pengemudi ojol dari komunitas Vespa ini juga dilakukan di Jakarta. Untuk rating hari ini memang berbeda dengan yang lain karena ya namanya kita biasa rating kan buang-buang bensin ya Mas ya. Cuman karena kita melihat kenaikan BBM seperti itu, banyak beberapa masyarakat juga yang mengeluh akan kenaikannya BBM ini. Ya kita mencoba berbagi kesenangan dengan berbagi BBM kepada yang mereka membutuhkan. Dalam arti ojol adalah salah satu masyarakat yang istilahnya BBM ini untuk modal kerja mereka. Jadi harapan kami dengan adanya kesenangan teman-teman riding ini juga bisa menjadi dampak positif buat masyarakat sekitar. Total ada berapa pengemudi ojol yang mendapat? Hari ini kita dari komunitas Vespa di Surabaya ada 50 dan di Jakarta juga ada 50. Jadi kurang lebih ada 100. Harapannya apa Mas dengan pembagian BBM gratis ini? Ya harapannya kita memberikan support semangat aja lah. Walaupun kita tidak bisa merubah kenaikan harga BBM, tidaknya kita bisa mensupport bahwa masih banyak kami dari teman-teman komunitas atau mungkin motor lain yang mungkin bisa saling mensupport dengan adanya kegiatan ini. Kegiatan sosial berbagi BBM gratis ini diharapkan bisa diikuti komunitas motor lainnya. Selain hanya riding menghabiskan BBM, komunitas motor juga bisa berbagi dengan masyarakat yang terdampak kenaikan harga BBM. Dari Surabaya, Sultan As-Sauki, Lingkar TV, melaporkan. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Kabar Indonesia. Wah iki yo siaran TV wah apik temenan. Filme cocok karo suasanane. Elah. Lapo le bro ngene iki awan-awan kok. Iki lho nonton TV, Kang. Wah kenal nedan kowe wong kenang delok HP kok delok TV piye? Wah kurang update kowe iki, Kang. Lho maksudnya piye kok ngarani aku ora update tuh? Iki lho delok aku nonton TV tenan. Apa kira nonton HP? Wong delok HP ngono kenal nedan apa iki. Iki lho delok siarane. Lho, kok iso ya? Yo TV apa? Jenenge Lingkar TV, Kang. Saiki erane TV kok ngene iki. Kok Lingkar TV nek dia awak dhewe panggone iso nonton TV lewat HP. Kok ngene iki. Ana film-film ngene iku ya? Iya, filme apik-apik kaya ngene iki. Awak dhewe nek sawah leren mbut gawe iso leren ndelok film-film ngene iki. Padha iso ngene iku. Iso, ora ketinggalan karo cah-cah kae. Lho. HP ku kok ora iso tak nggo ngono piye carane iki? Ki lho Rip, tak doi carane. Piye? Kowe buka Play Store. Play Store, Mas. Yo iku pokoke. Play Store apa? Ketik Lingkar TV. Engko lek wis ngono, klik install. Nah, engko wis ana metu menune Lingkar TV karek ndelok siaran apa ae. Film-filme apik-apik. Berarti film sing nang Lingkar TV metu nang kene kabeh ra? Iso. Filme wah cocok karo suasanane cara didelok ngene. Oh, wis iki iso iki. Iya metu kabeh ngene TV wah. Iya. Kondiange ya.
Mangkane Lingkar TV filme apik-apik kabeh. Iya, aku ngene kok. Lagi reti iki malah. Sekolo Iya. ana bocah-bocah ajak delok. Heeh, ben seru nang kene ya, kawan. Webek. Rene lo. Tak deloki apik-apik ana film Jos iki. Rene go Rene. Oh iki lho tak deloki film nang Lingkar TV. Solutif dan terpercaya. Tonton siaran Lingkar TV melalui aplikasi Lingkar TV di Play Store. Dengan cara ketik Lingkar TV di pencarian Play Store, kemudian tekan install. Mudah bukan? Nikmati tayangan-tayangan menarik dari Lingkar TV kapanpun dan dimanapun Anda berada. Tinggal tekan menu Lingkar TV di HP Anda dan selamat menonton! Ya, masih di kabar Indonesia, seni bela diri pencaksilat kini berada dalam dilema. Seni budaya turun-temurun ini kini hanya dianggap sebagai olahraga, padahal nyatanya pencaksilat adalah bagian dari pilar kehidupan yang memiliki 4 prinsip. Hal tersebut dijabarkan secara gamblang oleh Himpunan Pencaksilat Panglipur dalam sarasehan yang digelar di kawasan Jalan Pelajar Pejuang, Kota Bandung. Himpunan Pencaksilat Panglipur menggelar acara sarasehan pencaksilat nasional bertemakan Dilema Pencaksilat Mendunia dalam Arus Perubahan yang digelar di kawasan Jalan Pelajar Pejuang, Kota Bandung. Ketua HPS Panglipur MH Bahrul Hidayat mengatakan, diadakannya sarasehan ini diharapkan dapat menentukan bagaimana pencaksilat ke depannya agar lebih mendunia. Peserta sarasehan kali ini berasal dari perguruan-perguruan yang ada khususnya di Jawa Barat dan umumnya di Indonesia dengan cabang-cabangnya mewakili di tiap wilayah yang ada di Indonesia. Seperti perguruan Macan Tutul, Ciung Wanara, Gagak Lumayung, dan perguruan-perguruan lainnya. Himpunan Pencaksilat Panglipur menyatakan bahwa seni pencaksilat selalu berpedoman pada 4 aspek prinsip. Pertama, prinsip mental spiritual, kedua, prinsip seni budaya, ketiga, prinsip bela diri, dan keempat, prinsip olahraga. Itulah yang menjadikan seni pencaksilat memiliki kedudukan istimewa di negeri ini. Silat dengan segala masalahnya, mudah-mudahan dari hasil sarasehan pencaksilat ini bisa memberikan masukan kepada insan pencaksilat khususnya di Indonesia untuk di seluruh dunia bagaimana pencaksilat ke depan. Apakah pencaksilat jati diri yang membuat 4 prinsip mental spiritual, prinsip seni budaya, prinsip bela diri, dan prinsip sport olahraga masih berlaku, atau sekarang sudah mengejar ke sport olahraga saja, prestasi saja. Nah, ini yang kita akan bahas. Mudah-mudahan pencaksilat mempunyai jati diri yang jelas dan pengakuan dari negara juga. Kita inginkan pencaksilat mendapat porsi di dunia pendidikan, dapat masuk ke mata pelajaran. Analis Ketahanan Ekonomi Seni Budaya dan Kemasyarakatan Kesbangpol Jawa Barat, Dani Hardianto, menyambut baik atas acara yang diselenggarakan Himpunan Pencaksilat ini. Dan diharapkan dengan sarasehan ini bisa melahirkan putra-putri dan penerus kader-kader bangsa yang bisa mengharumkan nama baik Indonesia di kancah internasional. Kami dari pemerintah Provinsi Jawa Barat mensupport dan mendukung sekali atas inisiasi yang dilakukan oleh Himpunan Pencaksilat ABAR. Para pesilat berharap dengan sarasehan ini bisa melahirkan putra-putri penerus kader bangsa yang bisa mengharumkan nama baik Indonesia di kancah internasional. Oleh karena itu ini bukan tugas yang mudah, ini adalah tugas yang membutuhkan sinergi dari semua pihak, dari pemerintah, dari
insan-insan pelaku kegiatan pencaksilat, kemudian juga dari tokoh-tokoh pendidikan, media, dan juga kami dari kepolisian ini kita harus sinergi bagaimana pencaksilat mendunia. Jadi jangan kalah dari K-pop tadi yang saya sampaikan, jangan kalah dengan K-pop. Kita justru harus bisa mendapatkan benefit dari akar budaya kita sendiri yaitu. Hal tersebut dapat terwujud jika pemerintah saat ini turut mendukung dan menempatkan seni bela diri pencaksilat sebagai warisan budaya yang tak akan padam. Dari Bandung, Bobby Roska, Lingkar TV, melaporkan. Ya, setelah 2 tahun masa proses pembangunan akhirnya diresmikan. Peresmian dilakukan oleh Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X, didampingi Ketua Keluarga Besar Alumni Padmanaba, pejabat Wali Kota Yogyakarta beserta sejumlah donatur yang berasal dari para alumni. Gedung 7 lantai ini dibangun dengan anggaran kurang lebih 17 miliar rupiah. Di dalamnya terdapat beragam fasilitas antara lain ruang kelas, workshop, lobi, laboratorium, perpustakaan, dan ruang pentas. Pendirian gedung yang terletak di Kompleks SMA Negeri 3 Yogyakarta itu merupakan hasil kerjasama alumni sekolah tersebut dan para donatur. Nama-nama pihak yang berkontribusi dalam pembangunan gedung itu tampak tertulis pada dinding sisi depan lobi. Gedung ini dilengkapi teknologi terkini dan ruang kreasi seni budaya, sehingga cocok dengan era pendidikan di revolusi industri 4.0 dan kondusif menunjang pengembangan pendidikan karakter. Sri Sultan juga merasa bangga dan berterima kasih kepada alumni. Menurutnya tidak mudah mengkonsolidasikan potensi alumni, model sosial ini harus bisa dijaga karena itulah kekuatan Jogja. Terima kasih sebesar-besarnya kepada alumni. Pengalaman saya 19 tahun jadi gubernur baru menerima sekolah yang dibangun oleh alumni ya baru itu. Seperti tadi yang dikatakan Pak Arif itu memang tidak mudah. Bisa mengkonsolidasikan potensi alumni itu tidak mudah. Dari pengalaman lembaga pendidikan perguruan tinggi yang lain juga tidak semudah yang kita perkirakan. Sehingga bagi saya modal sosial ini harus bisa dijaga. Karena kekuatan Jogja itu juga hanya modal sosial itu aja. Bagaimana justru memperkuat modal sosial, bukan menumbuhkan egoisme sosial bagi individu manusianya. Kedepan Pemda DIY akan mengupayakan pengadaan sarana prasarana untuk kelengkapan Gera Padmanaba. Terlebih gedung yang masih kosong itu sudah secara resmi diserah terimakan kepada Pemda DIY. Meski bisa meminta bantuan dari donatur, Sultan mengingatkan pihak sekolah agar tidak menarik uang dari orang tua siswa demi alasan melengkapi sarana gedung tersebut. Menurut Ketua Pembangunan Gera Padmanaba, gedung ini akan bisa menjadi solusi bagi tingginya aktivitas siswa-siswa Padmanaba di tengah keterbatasan ruang yang ada. Akan banyak fasilitas yang nantinya bisa dioptimalkan dengan keberadaan gedung ini. Lantai, ya, jadi lantai paling bawah di basement itu ruang workshop. Ruang workshop itu dipakai untuk kegiatan ekstrakurikuler adik-adik. Di kampus itu ruang UKM. Kemudian di atasnya itu ruang kreatif center namanya, itu jadi lobi, jadi tempat untuk pameran, jadi untuk kegiatan-kegiatan seperti tadi ada kegiatan rumah sehat atau Gera Sehat, donor darah dan lain-lain. Ya. Kemudian di atasnya itu ruang kelas dan perpustakaan digital. Di atasnya lagi itu ruang kelas juga dan laboratorium kimia. Kemudian atasnya lagi itu laboratorium biologi dan bahasa, dan paling atas itu lab fisika dan lab digital. Atasnya lagi di puncaknya ini seperti kita lihat bersama. Para siswa juga menyambut baik sumbangsih para alumni ini. Farel, salah seorang siswa, juga sangat antusias untuk segera bisa memanfaatkan beragam fasilitas yang akan disediakan di gedung ini. Dia berharap dengan keberadaan gedung ini bisa memberi akselerasi bagi kemampuan siswa untuk berkembang lebih baik.
Ya, alhamdulillah dengan geraha ini teman-teman dari SMA 3 bisa belajar lebih baik lagi karena fasilitas infrastrukturnya ada. Jadi ketika kita mau praktikum, mau butuh ruang buat kegiatan gitu, kita nggak bingung gitu loh, karena kita punya tempat fasilitas juga. Dan saya juga mau berterima kasih buat alumni yang sudah menyumbangkan yang terbaik Geraha Padmanaba persembahan alumni, sebuah mahakarya dari teman-teman alumni, kakak-kakak alumni untuk kami. Jadi ya terima kasih banyak untuk alumni. Sebelum geraha ini jadi ada namanya Arga Bagia, jadi kayak aula seperti itu dan tidak sebesar ini, dan untuk kegiatan agak susah karena ruangannya terbatas dan juga banyak kegiatan, jadi terkendala satu dengan yang lainnya. Kalau dengan Semua pihak tentunya berharap fasilitas Geraha Padmanaba yang mewah ini bisa dimanfaatkan secara maksimal sehingga bisa menghasilkan kualitas pendidikan yang lebih baik untuk Indonesia. Dari Yogyakarta, Dani Irawan, Lingkar TV, melaporkan. Demikian kabar Indonesia. Saya Amanda Soraya dan seluruh kru yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.